Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik saja. Ya, langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Lutfiah dengan NIM 191740407 dan rekan saya Ibrahim dengan NIM 181740713 yang akan mempresentasikan atau menjelaskan materi statistik pendidikan tentang median dan kuartil. Untuk materi yang pertama yaitu median yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Ya, median itu menentukan letak tengah data setelah data disusun menurut urutan nilainya. Bisa juga nilai tengah dari data-data yang terurut. Simbol untuk median adalah ME. Dengan median atau ME, maka 50% dari banyak data nilainya paling tinggi sama dengan ME dan 50% dari banyak data nilainya paling rendah sama dengan ME. Dan dalam mencari median dibedakan untuk banyak data tunggal dan banyak data berkelompok. Untuk banyak data tunggal, setelah data disusun menurut nilainya, maka mediannya adalah data yang terletak tepat di tengah. Dan adapun data yang berkelompok, mediannya bisa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Yaitu ME sama dengan TB plus setengah N dikurangi FK per FI dikali P. Untuk keterangannya sendiri adalah TB tepi bawah kelas median, N jumlah seluruh frekuensi, FK jumlah frekuensi sebelum kelas median, dan FI frekuensi kelas median, dan P adalah panjang kelas interval. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke dalam contoh. Ya, untuk contoh yang pertama adalah contoh data tunggal. Nomor 1. Dari 5 kali kuis statistika, seorang mahasiswa memperoleh nilai 50, 40, 70, 75, 75, 80, 65, 30, dan 75. Dan di sini tentukan median populasi ini. Langkah-langkah untuk menjawabnya adalah pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan di sini sudah ada data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan untuk mencari posisi mediannya, kita bisa langsung mendapatkan nilai tengahnya. Kan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pasti kita udah mengetahui bahwa letak mediannya adalah atau posisi mediannya pada data yang kelima. Dan data kelima adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini data kelimanya adalah 70. Sehingga nilai mediannya adalah 70. Ya, untuk selanjutnya adalah contoh data kelompok. Nah, perhatikan data dari tabel berikut ini. Di sini sudah ada tabel ya teman-teman, ada nilai dan frekuensi. Dan yang ditanyakan adalah nilai median dari data tabel tersebut. Untuk menjawabnya, jadi di sini jumlah data yang diberikan pada tabel adalah 40. Dari mana 40 ini? Nah, 40 ini dari jumlah frekuensi semuanya ini ya teman-teman. Nah, sehingga letak median atau Q2 berada pada data Q2 sama dengan setengah dikali 40 atau dari nilai keseluruhan dan diketahui sama dengan 20. Jadi letak median berada di data ke-20. Nah, di sini belum menentukan nilai mediannya ya teman-teman, baru letak mediannya berada di data ke-20. Nah, sebelum menentukan nilai mediannya, kita tentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan letak kelas di mana terdapat data median. Nah, gunakan tabel yang ini ya teman-teman. Nah, di sini kita menentukan dulu frekuensi kumulatif. Dari mana nilai ini semua? Dan nilai ini tuh dari sini pertama 3. Nah, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, 8 ditambah 10 sama dengan 18. 18 ditambah 11 sama dengan 29. 29 ditambah 8 sama dengan 37 dan 37 ditambah 3 sama dengan 40. Nah, karena data
data letak mediannya berada di data ke-20, maka disinilah data mediannya berada di kelas ini. Nah, untuk lebih lanjut, kita cari ya teman-teman di sini. Dari data tabel dapat diketahui bahwa tepi bawah kelas mediannya adalah 61. Dari mana 61 ini? Nah, dari sini ya teman-teman. Nah, ini tepi bawahnya 61. Nah, adapun tepi bawah itu dikurangi 0,5. Sehingga hasilnya adalah 60,5. Dan untuk panjang kelas intervalnya adalah 10. Nah, dari mana 10 ini? Nah, ini itu dari sini kawan-kawan, teman-teman. Nah, dari nilai 31 sampai 40, kan di situ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, itu kan 10. Jadi panjang kelas intervalnya adalah 10. Dan untuk frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 18. Nah, dari mana 18 ini? Lihat dari sini ya teman-teman. Nah, lihat ini. Jadi frekuensi kumulatif kurang darinya dari 10 ditambah 5 ditambah 3, yaitu 18. Nah, untuk di sini frekuensi kelas mediannya adalah 11. Lihat kan di sini 11 frekuensi kelas mediannya. Nah, lalu untuk nilainya N-nya adalah jumlah seluruh frekuensi. Di sini ada jumlah seluruh frekuensinya 40. Nah, untuk menjawabnya, rumusnya sendiri adalah TB plus setengah N dikurangi FK per FI dikali P. Nah, di sini sudah diketahui di sini median sama dengan 60, TB-nya 60 ditambah setengah dikali 40 atau dikali jumlah seluruh frekuensi dikurangi 18 atau frekuensi kumulatif kurang dari per frekuensi kelas interval median dikali panjang kelas interval. Nah, di sini ini kan 60,5 ya teman-teman, ditambah, nah di sini setengah dikali 40 sama dengan 20. 20 dikurangi 18 sama dengan 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Nah, jadi di sini 2/11 dikali 10. Adapun hasilnya adalah 1,82. Nah, jadi sudah terlihat ya teman-teman di sini 60,5 ditambah 1,82. Jadi medianya adalah 62,32. Mungkin ya begitu ya teman-teman. Jadi sudah kita temukan bahwa medianya adalah 62,32. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua adalah kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diukur atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil adalah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 4 subkelompok yang sama banyak. Istilah kuartil dalam kehidupan kita sehari-hari lebih dikenal dengan istilah kuartal. Dalam dunia statistik, yang dimaksud dengan kuartil ialah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 1/4N. Jadi di sini kita akan menjumpai 3 buah kuartil, yaitu yang pertama, kuartil pertama atau biasa dilambangkan dengan Q1. Lalu kuartil kedua atau biasa disebut dengan median dan dilambangkan dengan Q2. Dan kuartil ketiga biasa dilambangkan dengan Q3. Ketiga kuartil inilah yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki menjadi 4 bagian yang sama besar.
masing-masing sebesar 1/4 N. Cara menentukan kuartil dibagi menjadi dua tipe, yaitu data tunggal dan data kelompok. Yang pertama ada data tunggal. Rumusnya data genap Q1 sama dengan 1/4 kali N ditambah setengah. Q2 sama dengan 2/4 dikali N ditambah setengah. Lalu Q3 sama dengan 3/4 N ditambah setengah. Jadi data genap diperoleh dari jumlah data yang ada, urutan data yang ada di jumlah genap sehingga menggunakan data genap. Lalu yang kedua, data ganjil. Q1 sama dengan 1/4 dikali dalam kurung N plus 1. Q2 sama dengan 2/4 kurung buka N plus 1 kurung tutup. Lalu yang terakhir kuartil 3. Q3 sama dengan 3/4 kurung buka N plus 1 kurung tutup. Ya, data ganjil diperoleh dari jumlah datanya ganjil. Langsung ke contoh soal. Contoh soal, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data 3, 4, 7, 8, 7, 4, 8, 4, 9, 10, 8, 3, 7, 12. Penyelesaiannya. Data yang telah jadi data yang ada kita urutkan terlebih dahulu. 3,3, 4,4, 4,7, 7,7, 8,8, 8,9, 10,12. Nah, dari data tersebut kita urutkan dan kita hitung jumlahnya genap sehingga menggunakan rumus yang genap, yaitu Q1 sama dengan 1/4 dikali N ditambah setengah. Jumlah data atau biasa disebut N 14. Jadi kita masukkan sama dengan 1/4 dikali 14 ditambah setengah atau 0,5 sama dengan 4. Dari data tersebut, data urutan keempat yaitu 4, sehingga data Q1 adalah 4. Berikutnya Q2. Q2 sama dengan 2/4 dikali N ditambah setengah, sama dengan 2/4 dikali 14 ditambah setengah, sama dengan 7,5. Urutan data ke-7,5 yaitu angka 7, sehingga data Q2-nya adalah 7. Yang terakhir Q3. Q3 sama dengan 3/4 N ditambah setengah, sama dengan 3/4 dikali 14 ditambah setengah, sama dengan 11. Maka data Q3 adalah 8. Berikutnya adalah data kelompok, yaitu rumusnya kuartil pertama sama dengan tepi bawah ditambah panjang kurung buka 1/4 N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi tutup kurung. Lalu Q2 sama dengan tepi bawah ditambah panjang kurung buka 2/4 N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi tutup kurung. Q3 sama dengan tepi bawah ditambah panjang kurung buka 3/4 N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kurung tutup. Langsung ke contoh soal. Tentukan kuartil 1 dan 3 dari data tabel berikut. Interval
Pertama 87 sampai 108, frekuensinya 2. Lalu 109 sampai 130, frekuensinya 6. 131 sampai 152, frekuensinya 10. 153 sampai 174, frekuensinya 4. Lalu 175 sampai 196, frekuensinya 3. Dan jumlah frekuensi dari data tersebut adalah 25. Agar memudahkan menghitung data kelompok, alangkah baiknya kita membuat tabel lanjutan seperti di bawahnya dengan diberi nama frekuensi kumulatif. Dengan cara frekuensi kumulatif pertama adalah 2, lalu yang kedua 2 ditambah 6, 8, yang ketiga 8 tambah 10, 18, yang keempat 18 ditambah 4 sama dengan 22, dan yang kelima 22 ditambah 3 sama dengan 25. Langsung saja ke penyelesaian. Q1 atau kuartil 1. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa N sama dengan 25. Lalu 1/4 N sama dengan 1/4 dikali 25 sama dengan 6,25. Dari 6,25 ini kita dapat mengetahui interval keberapa nilai tersebut dengan melihat frekuensi kumulatifnya. 6,25 terletak di interval kedua karena pada frekuensi kumulatif yang 8. Langsung ke tepi bawah. Tepi bawah sama dengan 109 dikurangi 0,5 sama dengan 108,5. Panjang sama dengan panjang tersebut dapat kita ketahui dari interval 109 hingga 130. Jadi kita hitung 109, 1010 dan seterusnya, yaitu hasilnya 22. Lalu frekuensi kumulatif. Pada frekuensi kumulatif ini kita ambil yang di atas interval tepi bawahnya, jadi 2. Lalu frekuensi asalnya 6. Langsung aja masukin ke rumus. Q1 sama dengan tepi bawah ditambah panjang kurung buka 1/4 N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi tutup kurung sama dengan 108,5 ditambah 22 kurung buka 6,25 dikurangi 2 dibagi 6 kurung tutup, yaitu hasilnya 124,08. Berikutnya penyelesaian kuartil ketiga atau kuartil terakhir. N sama dengan 25, 3/4 N sama dengan 18,75, sehingga dapat diketahui tepi bawahnya sama dengan 152,5, panjang sama dengan 22, frekuensi kumulatifnya 18, dan frekuensinya sama dengan 4. Langsung masukin ke rumus. Q3 sama dengan tepi bawah ditambah panjang kurung buka 3/4 N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kurung tutup sama dengan 152,5 ditambah 22 kurung buka 18,7 dikurangi 18 dibagi 4 kurung tutup, yaitu hasilnya adalah 156,625. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.